Kali ini si manis manis gatuh. Minda bakal bahas sistem pencernaan Apa sih manusia. itu sistem pencernaan manusia? Sistem pencernaan adalah sistem yang mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi untuk tubuh. Dalam proses pencernaan ada melibatkan beberapa organ yang nantinya akan disebut sebagai organ pencernaan. Nah, fungsi dari sistem pencernaan itu sendiri adalah untuk mengolah makanan menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh, untuk menyerap nutrisi dan energi untuk pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Dan yang ketiga adalah untuk mengeluarkan sisa makanan yang tidak diperlukan. Ada organ-organ pencernaan. Organ pencernaan ini meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Kita bahas satu persatu organ-organ ini. Yang pertama adalah mulut. Mulut ini merupakan organ pencernaan pertama yang di dalamnya terdiri dari yang pertama adalah gigi. Fungsinya untuk mengunyah makanan menjadi halus. Yang kedua, lidah untuk mengatur letak makanan, menelan, serta mengecap dari rasa makanan. Yang ketiga, air liur untuk membantu pencernaan makanan. Selanjutnya, kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Fungsinya untuk mengalirkan makanan yang telah lumat dari mulut ke lambung melalui gerakan yang namanya peristaltik. Nah, kerongkongan ini berbentuk tabung dengan panjang 20 cm. Selanjutnya adalah lambung. Makanan yang tadi udah dari kerongkongan tuh akan masuk ke lambung. Lambung ini menghasilkan getah pencernaan. Makanan diaduk dan dihancurkan dengan bantuan getah pencernaan tersebut, yang mana getah pencernaan ini berfungsi untuk memecah makanan. Selanjutnya ada usus halus. Makanan dari lambung akan diteruskan ke usus halus. Oleh usus halus, makanan dicampur dengan getah pankreas dan empedu. Makanan yang telah tercampur itu akan diremas-remas oleh otot-otot usus. Setelah dari usus halus, makanan akan pergi ke usus besar. Nah, usus besar ini bersambungan dengan usus halus. Permulaan usus besar itu disebut usus buntu. Di dalam usus besar terjadi beberapa penghancuran sisa-sisa makanan dengan bantuan dari bakteri pembusuk. Yang terakhir adalah anus. Anus ini adalah bagian paling akhir dari sistem pencernaan yang fungsinya untuk mengeluarkan sisa makanan dalam bentuk feses dari tubuh. Lanjut, kita akan membahas gangguan pada organ pencernaan manusia. Yang pertama adalah diare. Diare ini terjadi ketika usus besar tidak menyerap air dengan cukup, sehingga feses menjadi cair dan frekuensi BAB meningkat. Penyebab umum karena infeksi bakteri atau virus, makanan yang terkontaminasi, ataupun alergi. Yang kedua, sembelit. Sembelit atau nama lainnya konstipasi adalah kondisi sulit buang air besar karena feses terlalu keras. Penyebabnya seperti kurang serat, kurang minum, jarang bergerak, atau kebiasaan menahan BAB. Yang ketiga, radang usus buntu atau appendicitis. Appendicitis ini adalah peradangan pada appendix atau usus buntu. Penyebabnya karena tersumbatnya appendix oleh sisa makanan atau infeksi hingga timbul peradangan. Yang keempat adalah MAH. MAH ini adalah peradangan pada dinding lambung. Penyebabnya karena iritasi lambung akibat pola makan tidak teratur, stres, obat tertentu, atau infeksi bakteri. Yang kelima adalah GERD. GERD ini terjadi ketika asam lambung naik ke kerongkongan karena katup antara lambung dan kerongkongan tidak bekerja dengan baik. Penyebabnya karena makan terlalu cepat, makan sebelum tidur, obesitas, dan memakan makanan pemicu atau makanan yang berlemak atau asam. Setelah membahas organ-organ pencernaan manusia dan penyakit yang menyerangnya, kita akan membahas beberapa soal. Yang pertama, proses masuknya makanan dari kerongkongan ke lambung melibatkan gerakan otot yang disebut. Nah, gerakan otot yang memproses
masuknya makanan dari kerongkongan ke lambung itu adalah gerakan peristaltik, di mana gerakan ini seperti dorongan gelombang yang dibuat oleh otot-otot di kerongkongan agar makanan dapat turun ke lambung. Jadi jawaban nomor 1 adalah A. Enzim yang dihasilkan di mulut dan berfungsi untuk memecah amilum karbohidrat menjadi gula sederhana atau maltosa adalah enzim pitialin atau amilase. Begitu makanan masuk ke mulut, maka enzim pitialin akan mulai bekerja dan menandai proses pencernaan manusia dengan memecah pati dari nasi, roti, dan lain-lain menjadi maltosa. Lanjut soal nomor 3. Organ yang berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan pembentukan feses adalah, jawabannya, usus besar. Usus besar menyerap air dan mineral dari sisa makanan serta membentuk feses sebelum dikeluarkan. Soal nomor 4, vitamin yang larut dalam lemak meliputi vitamin A, D, E, dan K akan diserap bersama lemak di dalam usus. Soal nomor 5, di dalam lambung makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim pepsin dan renin. Selain itu, terdapat pula asam klorida, HCl, yang berfungsi untuk. Nah, keberadaan asam klorida di lambung untuk membunuh kuman serta mengaktifkan enzim pepsin, karena HCl dalam lambung ini sifatnya asam yang kuat. Nomor 6. Proses pencernaan secara mekanik terjadi di dalam mulut dan lambung. Pencernaan mekanik adalah ketika makanan dikunyah oleh mulut dan diaduk oleh otot lambung. Nomor 7. Organ yang menghasilkan enzim amilase, lipase, dan tripsin yang dialirkan ke usus halus adalah, jawabannya, pankreas. Pankreas terletak di rongga perut bagian atas, tepatnya di belakang lambung dan di depan tulang belakang, yang menghasilkan 3 enzim penting, yaitu amilase, karbohidrat, lipase, lemak, dan tripsin, protein. Nomor 8. Proses penyerapan nutrisi atau sari makanan di dalam usus halus terjadi pada bagian yang disebut ileum. Ileum ini memiliki banyak fili dan mikrofili yang fungsinya untuk menyerap nutrisi secara maksimal. Makanan yang kaya akan serat sangat baik untuk mencegah gangguan pencernaan berupa serat ini dapat membantu melancarkan gerak usus sehingga dapat mencegah sembelit. Lanjut soal terakhir, fungsi utama usus halus adalah, usus halus memiliki fungsi utama untuk menyerap nutrisi seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak, karena usus halus ini memiliki jonjat usus atau fili. Demikian saja pemaparan materi mengenai sistem pencernaan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.